Wamenakar Emmanuel Ebenezer atau Noel terjaring OTT KPK. Ia jadi anggota Kabinet Presiden Prabowo pertama yang ditangkap KPK. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah Presiden Prabowo sering mengingatkan soal pemberantasan korupsi? Kita bahas bersama Ketua KPK 2015-2019 Agus Raharjo. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam. Ada juga politisi Gerindra Hendarsa Marantoko dan juga peneliti Pukat UGM Zainur Rohman yang bergabung melalui Zoom. Selamat malam Bang Hendarsam, Mas Zainur. Selamat malam Audrey, selamat malam Pak Agus, selamat malam Mas Zainur. Ya, sebelum ke kasus yang saat ini menjerat Bang Noel, saya mau bertanya dulu ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, statusnya Bang Noel ini benar kader Gerindra sudah masuk? Saya juga kurang paham ya kalau dibilang kader atau tidak. Karena sepengetahuan saya kenal Noel ini sudah cukup lama, ya kan. Setahu saya dia bukan pendukung Gerindra secara bukan pendukung Prabowo secara organik. Itu satu. Ya, dulu saya beberapa kali di 2019 ya, Pilpres kemarin itu berhadapan-hadapan dengan dia, ya. Salah satu orang yang paling keras mencela Prabowo dengan kata-kata kasar ya Noel salah satunya. Jadi dari awal saya pribadi tidak merasa bahwa dia adalah kader Gerindra. Tapi 2024 bukan mengalihkan pilihannya kepada Pak Prabowo? Nanti Audrey, kalau kemarin dia sempat nyalek ya kan, saya anggap itu dia numpang nyalek aja. Tapi bukan kader, karena kami belum lihat bukan juga tercatat sebagai pengurus, ya kan? Artinya jadi, belum punya KTA Gerindra ya? Semua orang bisa ber-KTA Gerindra, tapi semua orang tidak bisa menjadi pengurus, kan itu ya. Jadi kalau KTA Gerindra mungkin saja ada, ya kan? Tapi kalau menjadi pengurus atau menjadi kader, saya tidak bisa katakan. Karena bagi kami, seorang kader harus tahu filosofi, ideologi dari Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo berulang kali menyatakan gitu kan, jangan korupsi. Bukan hanya kepada yang mereka di luar sana ya, para oligarki, para pemain-pemain lama ini yang di sektor perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya seperti yang beliau ucapkan di acara 17 Agustus kemarin, tapi juga ke dalam, ke partai-partai termasuk Partai Gerindra. Jadi kalau ada orang yang tetap melakukan yang serupa, ya kan, melakukan hal tersebut, ini yang kata Pak Prabowo itu serakanomics. Ya. Tapi artinya berarti Pak Prabowo kecewa ya, Bang Hendarsam ya? Bukan hanya Pak Prabowo, kami pun kecewa. Saya kecewa. Ya, kalau ini benar ya, kalau Prabowo benar, tapi tetap kita lihat nanti perkembangan bagaimana. Apabila ini benar, kami sangat-sangat kecewa. Sangat-sangat kecewa. Nanti saya ke Bang Hendarsam, tapi saya mau ke Pak Agus dulu. Pak Agus, ini yang paling mencengangkan adalah orang pertama di kabinet Pak Prabowo yang kemudian terjerat dalam OTT. Dan kalau kita lihat visualnya Pak Agus, tadi luar biasa. Luar biasa dalam artian ada 7 motor gede yang nilainya fantastis disita. Ada belasan mobil, ada 15 kalau tidak salah, supercar, ada yang mahal sampai miliaran rupiah juga ada semuanya. Kalau Pak Agus sebagai mantan ketua KPK Pak, ini sebenarnya modus-modus seperti apa sih Pak? Dengan tiba-tiba ini ada penyitaan belasan mobil, motor. Enggak, kita harus mempunyai frame bahwa ini belum final pemeriksaan KPK. Jadi kita harus menunggu. Biasanya kalau OTT itu kan langsung gelar perkara ya. Dan itu pimpinannya lengkap, penyidiknya juga lengkap. Nanti kemudian akan ditentukan siapa yang menjadi terdakwa dan siapa yang terus. Ya. Mungkin saja ada yang dibebaskan karena tidak terkait dengan masalah yang utama, alat buktinya kurang itu mungkin. Jadi dari sekian banyak yang ditangkap itu kita belum tahu siapa yang akan menjadi terdakwa. Kita tunggu nanti malam, biasanya kan 1x24 jam, ya kan. Nah oleh karena itu hasil itu yang nanti kita pergunakan untuk berkomentar lebih
Nah, lebih dalam tapi, lagi. nah Pak Agus ini yang dipertanyakan biasanya dalam OTT kan memang sudah ada di situ kan, dan kemudian disita. Ini pun sudah dimasuk ya semuanya ke penyidik, kemudian masuk ke dalam gedung KPK untuk dilakukan penyitaan barang buktinya. Betul. Nah, ini kenapa bisa menyasar kemudian ada belasan mobil, ada motor yang oke, kalau misalnya uang itu memang diciduk begitu dalam OTT, tapi ini kenapa mobil dan motor? Apa sebenarnya yang dilihat? Pelakunya kan yang ditangkap kan banyak. Oke. Bisa saja para pelaku tadi bawa mobil, para pelaku tadi bawa motor kan gitu kan. Makanya nanti setelah gelar perkara itu akan ditentukan. Oh, bukan diberikan ya mobil motornya ini? Masih dikumpulkan, diperiksa gitu loh. Jadi belum tentu itu juga terkait semua ya. Okay. Jadi nanti hasilnya akan kita tunggu 1 kali 24 jam. Biasanya malam nanti biasanya akan diumumkan. Tapi saya biasanya diundang TV juga jarang datang, nggak mau datang. Sangat tertarik datang itu karena OTT ini salah satu cara yang efektif untuk betul-betul membuat orang jera. Tapi jangan tebang pilih juga. Oleh karena supaya tidak tebang pilih, OTT itu harus banyak sekali. Karena ini sudah lama tidak dilakukan sama KPK dan akhirnya sekarang ini dilakukan gitu maksudnya Pak Agus? Zaman saya kan yang paling banyak ya, ada yang sampai 29 perkara, ada waktu tahun pertama aja 16 perkara. Nah itu supaya orang tidak mempunyai pandangan tebang pilih, sistem OTT itu harus diperkuat ya, penyidiknya dan penyelidiknya ditambah. Kemudian kalau zaman saya di KPK yang namanya penyadapan dan penyadapan itu hanya minimal sekali. Nah ini sekarang bisa diperluas, diperbanyak. Tebang pilih seperti apa sih Pak Agus yang melihatnya ini melibatkan Wamenaker? Bukan. Kan sering orang KPK tebang pilih kan sering gitu kan. Jadi supaya tidak ada pandangan seperti itu, siapapun harus bisa ditangkap. Oke, saya mau ke Mas Zainur. Mas Zainur, ini kalau kita lihat ya, sejak dilantik oleh Pak Prabowo kan Bang Noelis seringkali melakukan sidak ya, seperti sidak ke perusahaan-perusahaan, terakhir juga sebelum terkena OTT dia juga sidak dan kemudian menemukan cek begitu ya, yang kemudian tidak semestinya diperuntukkan dari perusahaan untuk ke karyawan. Nah ini kok bisa terciduk kemudian OTT kasus pemerasan kepada perusahaan lagi? Apa yang terjadi sebenarnya, ya, Mas Zainur? Tentu kalau soal name by name, misalnya Immanuel Ebenezer, kita harus tunggu kepastian dari KPK ya, dan kita juga tetap harus mengedepankan presumption of innocence. Tapi menurut saya yang justru harus menjadi catatan adalah tempat terjadinya tindak pidana ini, dalam arti adalah satuan kerjanya. Ini terjadi di Kemenaker yang saat ini pun KPK sedang tangani perkara soal pungli terkait dengan TKA gitu ya. Kenapa satu perkara belum selesai sudah ada perkara baru terkait dengan pengurusan sertifikasi K3? Artinya gitu ya, yang pertama saya katakan bahwa ini ada patologi birokrasi, penyakit birokrasi yang sangat akut. Bukan sekadar birokrat PNS-nya, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan pimpinan-pimpinan tertingginya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menegaskan bahwa penting sekali untuk adanya penjeraan. Ketika ada OTT ini, artinya general prevention, penjeraan umum terhadap tindak pidana korupsi, itu belum benar-benar terasa. Masih ada banyak pejabat yang berani untuk melakukan korupsi. Mengapa? Karena insentifnya besar, disinsentifnya kecil. Yang dikatakan insentif adalah manfaat ekonomi korupsi itu besar sekali. Orang cari uang di rakyat di jalanan itu nyari uang 100.000 sehari penuh perjuangan loh. Sekarang nyari uang di bawah susah sekali. Sedangkan orang korupsi bisa mendapatkan puluhan miliar dalam sekejap gitu ya. Sedangkan disinsentifnya kecil Mbak Audrey. Kenapa? Karena mudah dapat remisi, mudah dapat pembebasan bersyarat. Bahkan kemarin ada banyak yang mengajukan PK itu dikabulkan sehingga pidananya hanya sebentar. Aset recovery, perampasan aset-aset kejahatannya juga susah. Jadi oleh karena itu saya katakan ini prevensinya, penjeraannya itu sangat minim, sehingga saya katakan antara semangat pidato Presiden Prabowo itu perlu diimplementasikan dalam kebijakan nyata. Saya selalu katakan tidak boleh berhenti di pidato. Orang tidak takut korupsi hanya dipidatoin, Mbak Audrey. Oke, Bang Henderson gimana tuh tanggapannya? Oke, semangatnya Pak Prabowo luar biasa sekali untuk terkait dengan pemberantasan korupsi. Tapi kemudian nampaknya kayaknya ini ada yang bermain-main juga nih. Ya makanya ini langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya kan.
selang 5 hari, berapa hari? Ini tanggal berapa ini? Tanggal 21. Selang 5 hari sejak pidato dari Pak Prabowo, langsung terjadi OTT KPK, ya kan, terhadap salah satu anggota kabinetnya yang pertama kali. Dan di dalam pidato Pak Prabowo di 17 Agustus kemarin sudah dijelaskan, beliau sudah berkali-kali mengatakan bahwa, ya kan, tidak akan pandang bulu, ya kan, akan tajam ke luar dan juga tajam ke dalam. Prinsipnya seperti itu. Nggak lama, 5 hari langsung ketanya, ya kan. Jadi ini bentuk konkret daripada penindakan penegakan hukum yang dilakukan, dan juga mungkin akan menjadi koreksi tentunya bagi kementerian terkait untuk berbenah. Jadi saya juga selaku orang hukum selalu ingin bahwa bukan hanya di sisi penindakan, dari sisi mitigasi dan pencegahan memang ini juga dikedepankan. Sehingga apakah hal ini juga kemudian Bang Hendar Sam ini juga seakan-akan ya, meskipun kita tidak tahu ya nanti statusnya seperti apa, penanganannya seperti apa, karena masih diselidiki juga kan, belum ada penetapan tersangkanya. Tapi kemudian dengan adanya OTT ini, apa ini membuktikan bahwa berani berani bermain, dan ini mungkin saya jangan-jangan berjamaah nih bermainnya? Ya, bisa aja seperti itu. Walaupun tadi kan sama-sama kita disclaimer bahwa kita harus mengedepankan presumption of innocence, ya kan, bahwa kita harus lihat dulu apakah ada keterlibatan atau tidak. Tapi terlepas daripada itu, kalaupun ini nanti ternyata terbukti, waduh, saya kecewa banget lah ya, kami kecewa banget, terutama kita yang kader-kader organik ya mulai seperti dilempari kotoran, ya. Nah, apabila itu nanti memang benar terbukti kan seperti itu, dan ini menjadi introspeksi bersama bahwa, ya kan, wahai kepada kawan-kawan kami yang ada di kabinet, yang ada di pemerintahan, maupun ASN, maupun pejabat-pejabat yang saat ini, zaman sudah berbeda. Bukan seperti zaman 10, 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Zaman sudah berbeda. Ini zamannya Prabowo Subianto, ya. Tidak akan tebang pilih, siapa pun akan disikat. Itu yang harus diketahui. Kan orang ini selalu menganggap ucapan dari seorang kepala negara itu, ya kan, ya merefer kepada pemerintah-pemerintah sebelumnya, mungkin kayak gitu, hanya retorika belaka, retori semata, kan seperti enggak. Saya sampaikan tidak seperti itu. Kena sikat semua kalian. Oke, nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah kembali lagi, bagaimana sebenarnya modusnya dalam kasus dugaan pemerasan ini yang kemudian terjaring juga Wamenakar Bang Noel di dalamnya, Mas Zainur, karena berkali-kali kan melakukan sidak, kemudian juga tegas katakan tidak pada koruptor begitu, bahkan seorang Wamenakar sendiri. Sebenarnya modusnya seperti apa, pemerasannya seperti apa dugaannya? Usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto prihatin Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring OTT KPK. Mensesnek menyebut Presiden akan menghormati proses hukum yang berjalan. Soal pengganti Immanuel, Presiden masih menunggu proses hukum sebelum menentukan perlu tidaknya reshuffle. Tentu sebagaimana kali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua. Tunggu. Belum, kan kita tunggu dulu tadi 1 kali 24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Nah, sekali lagi kalau memang kemudian terbukti, ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan.
Jadi kalau biasanya Pak Agus di dalam internal KPK sebelum melakukan OTT sebenarnya prosedurnya apakah harus perlu minta izin dulu atau Presiden sudah tahu atau langsung OTT aja biasanya Pak Agus? Biasanya didahului dengan penyelidikan, termasuk di dalamnya ada penyadapan, termasuk di dalamnya ada penyadapan telepon dan yang lain-lain. Nah kemudian pada waktu mau melakukan OTT itu pasti ada yang diinfokan di dalam. Nah oleh karena itu setelah OTT digelar, kemudian maksudnya ada, ini internal istana ya? Bukan di internal KPK. Oh di internal KPK, oke. Ya KPK. Sebetulnya tidak, pada waktu kami kan tidak di bawah eksekutif, jadi independen. Saya prakteknya sekarang kurang tahu. Pada waktu kami tidak ada laporan ke Presiden. Oh, oke. Kalau sekarang? Saya tidak tahu karena sekarang kan di bawah eksekutif ya. Nah, tapi yang baik sebetulnya pelaporannya ya setelah gelar nanti gitu loh. Ketahuan yang akan menjadi tersangka siapa. Agar tidak ada intervensi, ya, maksudnya seperti ya, itu Pak Agus ya. Jadi saya berharap independensinya tetap terjaga. Tapi saya setuju dengan yang Mas dari Zainur. PM tadi. Oke, Mas Zainur. Mas Zainur, kita itu kenapa masih banyak yang melakukan korupsi karena disinsentifnya terlalu kecil. Maksudnya? Jadi insentifnya kan besar sekali. Sebenarnya kalau sudah dinyatakan nanti biasanya hukumannya juga tidak terlalu berat. Kemudian masih ada remisi dan segala macam gitu kan. Jadi buat orang berani, semakin berani jadi membuat malah. orang berani. Oleh karena itu peraturan ditingkatkan itu saya sangat setuju sekali. Dalam zaman saya sebetulnya undang-undang tipikor yang baru itu sudah kami usulkan. Karena di seluruh dunia yang prestasinya bagus, bukan hanya pegawai negeri, bukan hanya BUMN, BUMD, tapi termasuk swasta itu menjadi target juga. Jadi antara swasta dan swasta apa nggak ada korupsi? Bisa dibidik gitu ya, kan? bagus ya. Nah, jadi swasta itu harus juga termasuk. Kemudian di samping itu unexplained wealth. Jadi kekayaan yang tidak dijelaskan dari mana itu juga termasuk. Kemudian trading influence, perdagangan pengaruh itu juga masuk. Dan kemudian menyuap orang asing pegawai. Ditambahkan ya seharusnya ya. Jadi didalami. tambahkan kemudian perampasan aset di dalamnya yang termasuk penting sekali. Oke, tapi kalau misalnya Pak Agus itu nanti dibarengi dengan teman-teman yang lain harus diperbaiki juga. Oke. Jadi penanganannya di penjara harus berbeda dengan yang biasa yang sekarang berlaku. Nah, gitu loh. kita balik lagi ke dalam kasus OTT-nya Wamenaker nih, Pak Agus. Nah, biasanya pada saat OTT sendiri, ini kan tadi diketahui nggak sih sama antar pimpinan bahkan pada saat mau OTT gitu? Ada pimpinan yang tahu. Oh, ada juga yang tidak tahu? Ya. Tidak semuanya kelima-limanya zaman saya tahu, tapi pada waktu gelar perkara kan nanti bisa dilaporkan. Kalau ketua KPK? Tidak selalu ketua yang tahu. Oh, tidak apa itu dan memang diperbolehkan diizinkan seperti itu. Zaman saya begitu. Kalau yang sekarang? Tidak tahu saya. Oke, saya balik lagi kalau gitu ke kasusnya Mas Zainur. Tadi seperti Pak Agus mengatakan bahwa sepertinya tidak ada yang jera begitu ya. Dalam artian adalah oke, kalau misalnya terkena ya paling berapa tahun kemudian dikurangi nanti remisi kemudian balik lagi begitu menjadi warga negara. Nah pertanyaannya adalah dengan ini kan kasusnya di Kemenaker ya. Kemudian ada ruangan K3 yang juga disegel. Nih jangan-jangan ini sampai berani nih di dalam ruangan atau seperti apa sehingga membuat banyak sekali yang terlibat, belasan jumlahnya yang terjaring. Ya, yang pertama saya juga ingin menanggapi ya soal apakah ini kredit perlu diberikan kepada Presiden atas OTT ini. Menurut saya perlu kalau pelaporannya oleh internal kabinet itu sendiri. Misalnya ya kabinet melihat, oh ini ada yang nakal nih gitu kan, kemudian melaporkan kepada KPK. Perlu silakan untuk kita berikan apresiasi bahwa Presiden menertibkan para pembantunya, siapapun itu ya, termasuk kalau ada ASN kan itu kan juga pembantu Presiden gitu ya. Soal Bang Noel kan kita belum tahu statusnya gitu. Dan yang pertama, tapi kalau
tidak ada sangkut pautnya dengan pelaporan, ya saya pikir kreditnya kepada KPK lah. Apa peran presiden di situ kan nggak ada dalam kasus ini gitu ya. Saya pertanyakan apa perannya gitu kan. Jadi menurut saya presiden itu lebih baik memberikan bentuk-bentuk dukungan nyata dalam pemberantasan korupsi dalam bentuk kebijakan nyata, seperti misalnya kembalikan independensi KPK biar orang tidak bertanya-tanya. Ini KPK kan sekarang di bawah eksekutif, dia independen enggak gitu ya. Yang kedua itu tadi seakan RUU perampasan aset. Ini partainya Pak Endarsam kami dukung penuh agar bisa mendorong agar itu bisa segera disahkan. Revisi Undang-Undang Tipikor itu sangat penting. Seakan RUU pembatasan transaksi uang kartal agar suap tidak mudah dilakukan. Nah yang kedua saya ingin tanggapi Mbak Audrey adalah modus-modus kasus korupsi di kementerian, di lembaga, di daerah ya, itu kan tidak jauh-jauh dari jual beli pengadaan barang dan jasa, pengisian jabatan, yang ketiga itu terkait dengan perizinan atau kuota atau persetujuan. Nah yang ini K3 ini sepertinya itu yang ketiga ini gitu ya, terkait dengan pemberian sertifikasi, terkait dengan aspek pengawasan dan seterusnya. Dan yang tadi ditanyakan bahwa kok bisa banyak gitu ya, ya namanya korupsi, organized crime, tidak ada korupsi yang dilakukan sendiri, pasti terorganisir. Kalau berkaca kasus backing judol ya di Kominfo yang sekarang menjadi Komdiji, itu kan dilakukan berjamaah gitu ya. Itu kan agar makan tanaman ya. Jadi di kasus di Komdiji itu begitu terencana, rapi begitu ya, bagaimana orang-orang yang mengawasi kemudian menerima suap dari bandar-bandar judol sehingga ada banyak yang lolos masih tetap bisa beroperasi. Nah yang kita perlu tunggu dari kasus di Kemenaker ini ketika ternyata yang terjaring banyak orang, artinya ini memang direncanakan sedemikian rupa, atau yang kedua sudah berlangsung sedemikian lama gitu ya. Kenapa? Karena kalau tadi saya sinyalir Mbak Audrey, di Kemenaker sedang ada kasus yang jalan, yaitu kasus pemerasan TKA. Lagi penyidikan di KPK saat ini, tiba-tiba ada kasus baru. Berarti kan beberapa minggu lalu kan, beberapa bulan lalu waktu itu juga pernah ada penggeledahan kan ya? Betul, kasusnya kan belum selesai, Mbak Audrey. Sampai sekarang masih di tahap penyidikan. Kok ada kasus baru? Artinya ini ada kerusakan sistemik di lembaga namanya Kemenaker, sehingga ya penindakan ini harus diikuti dengan review sistem menggunakan metode corruption risk assessment (CRA), kemudian nanti diberikan rekomendasikan perbaikan agar ke depan tidak terulang lagi. Ini kan terulang ya, ini terulang nih. Sehingga kita lelah sebenarnya kalau ada kasus-kasus. Nah lelah katanya Bang Hendarsam. Oke, kalau kita singkat aja Bang Hendarsam, lelah katanya. Kemudian juga kemarin Pak Prabowo juga mengingatkan kan korupsi bisa terjadi di mana saja, dan ini terbukti dugaannya adalah berjamaah. Apa yang kemudian dilakukan ke depan nih untuk perbaikan agar tidak ada lagi menteri-menteri atau wakil-wakil yang kemudian terjerat korupsi? Ya, saya tanggapin dulu ya apa kata Mas Zainur, agak kontradiktif tadi kan. Satu kan, kami tidak meminta itu poin ada diberikan kepada Pak Prabowo, tidak. Tapi kan Mas Zainur sudah menyatakan juga sendiri bahwa pada KPK ini di bawah eksekutif, kan seperti itu. Jadi dia di bawah kendali presiden. Nah kalau dia tidak di bawah kendali presiden atau dia independen bergerak sendiri, nah itu boleh kredit diberikan langsung pada KPK. Nah ini secara struktur dulu, jadi agak kontradiktif. Kenapa kita bisa katakan itu? Ya kan, presiden bisa intervensi, ya kan, untuk menjalankan atau tidak menjalankan. Apa yang beliau katakan itu merupakan bentuk sinyal dorongan kepada para penegak hukum untuk melakukan penegak hukum bukan hanya keluar tapi juga ke dalam, dan itu terbukti sekarang. Itu maksud saya konkret. Yang kedua, ya kan, saya selalu bilang bahwa langkah konkret yang sudah dilakukan seperti pencegahan, ini kan ada paradoks ya. Kita bilang di BUMN contohnya, ya kan, BUMN dengan kapal yang begitu besar, ratusan bahkan mungkin 1.000 lebih perusahaan puluhan menguntungkan 82 triliun per tahun. Bayangkan dengan cukai rokok itu 286 triliun, ya kan? Artinya ada paradoks di situ gitu loh. Ya kan, dengan kapal besar ini banyak pemborosan. Kemudian dilakukan langkah konkret untuk memutus mata rantai tersebut, ya kan? Tidak memberikan tantim, ya kan? Kemudian, ya kan, untuk memberikan pembukuan yang sebenar-benarnya. Karena jangan salah, ketika memberikan pembukuan yang tidak benar, kemudian itu ada outputnya adalah tantim, maka oleh karena itu sebenarnya tidak pidana korupsi itu. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Ini yang dipotong oleh beliau. Termasuk juga dengan pemberian remisi yang kemudian harus dikaji juga ya Bang? Gimana, Adri? Pemberian remisi ini juga menjadi catatan juga dari Pak Agus tadi ya, singkat aja. Ya tentu, pemberian remisi kan seperti ini kan
ini kan warisan pemerintahan lama yang harus kita Baik. perbaiki. Baik. Kan gitu kan, menjadi catatan Oke. oleh kita bersama-sama. Apa dari Mas Zainur, dari Pak Agus, langkah Oke. ke depan apa? Ya kan Baik. selama ini apakah di periode-periode sebelumnya di dua pemerintah Sudah kita sebelumnya tangkap? diam saja, apa baru di Pak Prabowo saja? Nah kita lihat, ya kan? Bang Hendarsam, Sehingga oleh sudah karena kita tangkap. itu ini bisa apa dari teman-teman NGO dan Oke. tokoh-tokoh masyarakat anti korupsi bisa kita tangkap ide-idenya. Bang Hendarsam, Masukan. terima kasih. Pak Agus, terima kasih. Mas Sama-sama. Zainur, terima Baik, kasih. terima Selamat kasih. malam semuanya Bapak-Bapak.